Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang masuk pada poin yang masih masalah bid'ah. Yang terakhir kita telah membahas apa jamaah? Hukum asal ibadah adalah terlarang dan beberapa kaidah yang berkaitan dengannya, yaitu Allah itu diibadahi dengan apa yang Dia syariatkan, tidak diibadahi dengan bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Kemudian segala ibadah, apakah itu keyakinan maupun amaliyah ibadah yang tidak dilakukan, yang tidak diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka itu adalah ibadah bid'ah, apakah itu keyakinan maupun amaliyah ibadah. Maka setiap bentuk ibadah kita hadapkan dengan kaidah-kaidah ini. Maka setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia atau kaum muslimin yang menyalahi kaidah-kaidah ini, maka itu termasuk ibadah yang bid'ah, yang sangat terlarang dalam Islam. Dan bid'ah ini sangat merusak Islam, mencoreng Islam, memerangi dan menenggelamkan Islam dan sunnah Nabi SAW. Terus kemudian kemarin juga kita sebutkan masalah bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Yaitu bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang memang secara asal sama sekali tidak ada ajaran dari Islam, maka murni dibuat-buat oleh pelakunya. Adapun bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang bercampurnya antara sunnah dengan bid'ah. Di satu sisi dia nampak memang mencocoki sunnah di satu sisi, namun di sisi yang lain ternyata dia tidak ada asal usulnya dari sunnah, tidak ada asal usulnya dari syariat ini. Maka di sini ulama menamakan bid'ah idhafiyah. Secara ringkas dikatakan bercampurnya antara sunnah dengan bid'ah, maka hukumnya tetap dihukumi bid'ah, haram dalam Islam. Sekarang poin yang yaitu bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Sebagian ulama ada yang mengatakan fusaqun min ahli sunnah khairun min ubad min ahli bid'ah. Orang-orang fasik dari kalangan ahli sunnah, tapi ahli sunnah dia secara akidah, secara manhaj ahli sunnah, tapi orang-orang fasik, makan riba, minum minuman keras, judi, ahlu sunnah, itu lebih baik daripada ahli bid'ah, ahli ibadah dari kalangan ahli bid'ah. Jadi sefasik-fasiknya ahlu sunnah ini masih lebih baik daripada ahli ibadah dari kalangan ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena kalau orang-orang fasik dari kalangan ahlu sunnah, ketika mereka diingatkan tentang kefasikan mereka, mereka akan mengakui kefasikan mereka adalah sebuah dosa, kemaksiatan. Tahu itu salah. Berbeda dengan ahli ibadah dari kalangan ahli bid'ah. Ketika mereka diingatkan perbuatan bid'ah mereka yang menyimpang, yang sesat, maka mereka merasa benar. Mereka menganggap itu bagian daripada syariat Allah dan itu merupakan hidayah dari Rabbul Alamin. Padahal Islam berlepas diri dari bid'ah yang mereka lakukan. Oleh karena itu sangat sulit mereka diharapkan untuk taubat. Wangel.
Gitu. Nah, poin yang ini, ungkapan ini dikenal dari salah seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Di mana beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Wal maksiyatu yutabu minha. Karena maksiat itu pelakunya bisa diharapkan untuk tobat. Karena pelaku maksiat siapapun di antara manusia, khususnya kaum muslimin, maksiat ya, bukan bid'ah. Setiap bid'ah pasti maksiat, tidak setiap maksiat adalah bid'ah. Maksiat seperti mencuri, membunuh, makan riba, berjudi, suap menyuap, itu maksiat. Maka para pelakunya ini masih bisa diharapkan untuk tobat. Karena ketika diingatkan, pasti dalam hati kecilnya dia merasa bersalah. Berbeda dengan bid'ah, wal bid'atu la yutabu minha. Sementara bid'ah, para pelaku bid'ah itu sangat sulit untuk diharapkan tobat. Jawabannya karena apa? Merasa benar dengan bid'ah yang ada pada mereka. Baik itu bid'ah keyakinan maupun amaliyah ibadah. Sulit mereka untuk tobat. Menganggap bahwa mereka itu berada di atas hidayah Rabbul Alamin. Masya Allah. Dan mereka juga berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian di sini kita baca penjelasannya. Di antara hikmahnya bahwa para pelaku bid'ah sangat sulit untuk bertobat adalah karena menganggap baik perbuatan bid'ah mereka. Dan pelakunya telah dihias-hiasi oleh perbuatannya yang buruk. Dan dia menganggap perbuatan buruknya sebagai kebaikan. Makanya sulit mereka, ahli bid'ah dari masa ke masa hingga hari ini, hingga hari kiamat, itu sangat sulit untuk diharapkan bertobat. Kecuali memang orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan itu hanya beberapa gelintir dari manusia. Hanya beberapa gelintir dari manusia. Seperti sebagian imam-imam Ahlus Sunnah yang dulunya terjatuh ke dalam kekeliruan, kesesatan, penyimpangan, kemudian hidayah menyentuh dirinya, ternyata dia salah, maka dia bertobat dengan hidayah, dengan sebab hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya beberapa gelintir orang, nggak banyak. Tapi yang banyak, yang mayoritas itu sangat sulit diharapkan untuk taubat. Ya. Karena mereka menganggap benar kesesatan yang mereka lakukan. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan, dan makna ucapan mereka itu para salaf, itu perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini, tidak bisa diharapkan tobat dari bid'ah adalah bahwa pelaku bid'ah yang menjadikan sesuatu sebagai agama yang tidak pernah Allah dan Rasulnya syariatkan, sungguh dia telah dihias-hiasi oleh perbuatan buruknya yang dia anggap sebagai kebaikan. Maka dia sangat sulit untuk bertobat selama dia menganggapnya baik. Sulit. Bahkan yang mayoritas sepanjang hidupnya sampai dia dipanggil oleh Allah tetap di atas bid'ahnya. Tetap di atas bid'ahnya. Karena bid'ah ini sangat sulit untuk diobati. Pelakunya yang sudah jatuh kepada bid'ah berat untuk diobati. Masya Allah. Seperti ungkapan dulu yang pernah kita bahas, larangan duduk di majelisnya siapa? Ahli bid'ah. Kita sampaikan perkataan siapa dulu jamaah? Masih ingat? Al-Imam Syaukani yang kita nukilkan dari kitab tafsirnya Fathul Qadir, bahwa ketika seseorang sudah duduk di majelisnya ahli bid'ah dan terpengaruh dengan bid'ah-bid'ahnya sehingga bid'ahnya masuk ke dalam hatinya, ini sangat sulit diharapkan pelakunya untuk tobat. Sangat sulit untuk menyembuhkan hatinya yang sudah merasuk ke dalam hatinya bid'ah. Sangat sulit. Dan dia meyakininya bid'ah itu sebagai sebuah kebenaran sepanjang hidupnya. Masya Allah, berat sudah. Terus kemudian maka dia sangat sulit untuk bertobat selama dia menganggap bid'ahnya itu baik. Karena awal pintu tobat adalah mengetahui bahwa perbuatannya adalah buruk. Nih.
Jadi pintu tobat awalnya itu mengetahui perbuatan yang dia lakukan adalah buruk, salah, maksiat, durhaka kepada Rabbul Alamin. Tapi pelaku bid'ah tidak menganggapnya sebagai keburukan, justru sebagai kebaikan. Ini yang diharapkan sulit pelakunya untuk tobat. Terus kemudian kata beliau rahimahullah, supaya dia bisa bertobat darinya atau dia meninggalkan kebaikan yang diperintahkan dengan perintah yang wajib maupun sunnah, supaya dia tobat dan melaksanakan perintah tersebut. Maka selama dia menganggap baik perbuatan bid'ahnya, padahal itu adalah keburukan secara hakiki, maka sesungguhnya dia sangat sulit diharapkan untuk tobat. Baik itu bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah amaliyah ibadah. Masya Allah. Termasuk bid'ah-bid'ah yang tersebar di antara orang-orang yang katanya penuntut ilmu sunnah. Ini bid'ah dalam masalah tahdzir yang begitu marak sekarang di zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang nggak punya ilmu ikut campur dalam perkara yang ini urusan orang punya ilmu. Sehingga yang ada hanyalah meniru jalannya musyrikin. Memfitnah orang sana sini, disebarkan kebohongan atas nama orang kesana kesini. Padahal untuk menjelaskan orang ini keliru, orang ini menyimpang, ini ranahnya siapa ini? Ulama, ahli ilmu, pelajar ilmiah. Nah kalau orang baru belajar, hati-hati fulan, hati-hati jangan diambil ilmunya. Anda gak punya ilmu, tidak ada hak sama sekali Anda berbicara. Itu. Dan ini termasuk bid'ah dalam masalah tahdzir. Bahkan tidak sedikit orang-orang baru belajar ilmu, mereka jatuh kepada hal-hal yang seperti itu. Masya Allah. Sampai memfitnah seorang ustadz, memfitnah bahkan seorang ulama, na'udzubillah min dzalik. Padahal dagingnya ulama itu beracun. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun, cepat atau lambat hancur kalau tidak bertobat kepada Allah. Dan selain itu mereka ini mengikuti jalannya musyrikin, jalannya orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik. Sementara jalannya para nabi dan rasul, salafuna saleh, ketika memperingatkan orang ini keliru, jangan diambil ilmunya, jangan duduk dengannya, tegak di atas apa? Hujjah, ilmu. Dan kenyataannya sesuai dengan yang dibicarakan. Nah gitu, hati-hati dengan orang ini, hati-hati. Jangan belajar dari dia, jangan ngambil ilmu dari dia. Tegak dengan ilmu, hujjah, argumentasi. Nah kalau seseorang berbicara tentang orang lain tanpa dasar ilmu, hanya membantah dengan ego dan hawa nafsunya, apa bedanya dengan jalannya musyrikin? Di Al-Quran, yang paling getol membantah para nabi itu siapa sih? Musyrikin. Musyrikin yang membantah dakwah tauhid seluruh anbiya wa rasul, menuduh para nabi dan rasul dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seluruh para rasul. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Seluruh para rasul. Demikianlah tidaklah datang kepada mereka, yaitu para rasul, sebelum mereka umat musyrikin Quraisy itu, sebelum mereka para rasul yang terdahulu, illa qalu sahirun aw majnun, melainkan umat mereka para penentang itu akan mengatakan ini tukang sihir dan orang gila. Masya Allah, kita ini meniru jalannya para nabi dan rasul, para salaf, ataukah meniru jalannya musyrikin? Makanya berbicara masalah ini tidak boleh orang-orang baru belajar ilmu. Ini ranahnya orang-orang berilmu. Itu. Dan ketika mengingatkan, sudah di atas tegak, di atas ilmu, tegak di atas hujjah. Ketika mengingatkan orang yang keliru, ini bukan berarti ingin menjatuhkan orang yang keliru, tidak. Sampai sebagian saya membaca sebuah tulisan yang dari perkataan Az-Zahabi kalau saya tidak keliru rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan kurang lebihnya, ketika kami mencela atau mengkritik seorang perawi, bisa jadi seorang perawi yang kita kritik itu, yang kita tahdzir itu akan masuk surga 200 tahun lebih dahulu daripada kita. Mereka mengkritik seseorang yang keliru, yang menyimpang dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa sih sebenarnya? Demi terjaganya apa? Apa jamaah? Agama.
Nah kalau orang semua pada banyak yang ngomong kesesatan, penyimpangan, banyak yang diam, terus bagaimana keadaan agama ini? Bagaimana keadaan agama ini, jamaah? Ya rusak, tenggelam agama ini. Maka generasi selanjutnya akan mengetahui Islam ya penyimpangan yang dibicarakan oleh manusia. Kalau semuanya pada diam, tidak mau mengingatkan penyimpangan dan kesesatan. Dan ini ranahnya ahli ilmu, belajar ilmiah. Bukan orang-orang baru ngaji, orang-orang baru tobat. Gak boleh, wajib mereka diam 1000 bahasa. Ini kita menjelaskan misalkan ini murji'ah, ini menyimpang, ini khawarij. Ini demi terjaganya agama dan nasihat bagi muslimin. Kebaikan bagi muslimin. Dan bisa jadi orang yang kita tazir itu akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada kita. Bisa jadi di akhir hayatnya dia tobat. Kan kita nggak tahu. Tapi menjelaskan kekeliruan harus dijelaskan oleh ahlinya. Tidak boleh didiamkan. Kalau didiamkan apa bedanya dengan ahli kitab Yahudi Nasrani? Kanu la yatahanawna an munkarin fa'alu. Mereka ahli kitab itu tidak saling melarang dari perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Mereka saling membisu ahli kitab. Nah kita nggak boleh umat Islam seperti itu, khususnya dari kalangan ahli ilmunya. Nah itu. Jadi yang berbicara ranahnya ahli ilmu, yang dikritik ya gak oleh ngamuk, gak oleh porek gitu loh. Lek tahu ilmunya saya salah, tobat kembali jalan yang benar. Ini kalau kita berbicara sesama ahlus sunnah. Berbicara sesama ahlus sunnah. Buang jauh-jauh yang namanya fanatisme buta. Buang jauh-jauh yang namanya egoisme. Hawa nafsu buang. Karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala apapun. Oh saya salah, saya tunduk kepada kebenaran. Yang disampaikan fulan benar. Nah begitu. Sesuai dengan ilmu tegak hujah Al-Quran dan Sunnah. Murid-muridnya yang ngono terima ngono. Ya, gak belani. Itu. Ini penting perlu untuk terus tak balen-balen ini masalah ini. Soal fanatisme buta di zaman sekarang betul-betul akut sudah. Sudah kanker stadium piro kira-kira ya. Wis ngono lah kira-kira gambarannya ya. Stadium piro jamaah? Lek wong kanker sing paling parah. Stadium 12 apa 20. Ya situlah kira-kira wis. Ya. Lek ustaz itu disinggung, itu wah sing gak terima padahal keliru. Itu. Dan yang lebih mengherankan kita sebagian mereka ini kalau memfitnah orang itu seolah-olah manhaj salaf ini tahdzir, tapi ketika ustadznya ditahdzir gak terima. Ya apa sih? Masya Allah. Seperti sebagian dai-dai salafin yang terjatuh pada pemahaman murji'ah, tidak sedikit ini. Tapi saya tidak menyebutkan oknum tertentu, tidak. Kecuali tanya pribadi kepada saya jawab. Sopo ustadz tak jawab ini. Itu. Nah, bagi orang-orang yang fanatisme terlalu akut tadi itu sangat sulit menerima kebenaran ketika gurunya dikritik. Nah, ini gak oleh yang seperti itu, tidak boleh sama sekali. Kalau ada yang mengkritik saya, silakan selama tegak dengan hujah dan saya salah kenyataannya. Insya Allah Ta'ala tidak ada susahnya untuk kembali ke jalan yang benar. Karena kita semua sama-sama ingin masuk mana sih? Surga. Wis gak ono hawa nafsu, gak ono ego-egoan, ndak ada. Engkau ingin selamat kok. Lapo kok ati ego-egoan barang. Itu ndak ada yang seperti itu. Ini karena kecintaan kita yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Demi agama, bukan demi apa-apa, ndak ada. Dan bisa jadi orang yang kita tahdzir itu masuk surga lebih dahulu ratusan tahun daripada kita. Gitu. Kurang lebih demikian perkataan Az-Zahabi, Masya Allah. Jadi tidak ada tendensi apapun ulama itu menjelaskan ini keliru, fulan ini hadisnya dhaif, fulan ditinggalkan hadisnya, bukan karena apa-apa, demi terjaganya agama. Itu. Dan tidak usah ada kata beper gak ono dalam agama, tidak ada. Res beper mulia turu ae wis ya. Itu. Wis gak usah ngaji-ngajian turu ae lek beper-beperan. Apa maneh ustaz beper gak oleh, ndak ada itu. Iya, kok aku barang beper sampean sindir pisan. Jare kok oleh beper kon beper. Ya, itu ngomong dak brus gitu gak apa-apa sih dah. Iya, itu. Tak ada beper-beperan, ndak ada. Oh iki minteri kibar ono kan sing kayak ngono iku kok. Ada yang kayak gitu itu minteri kibar. Padahal kita tegak dengan hujah.
Lek sing kecil-kecil kayak saya ini gak oleh mengkritik kibar, ya, tapi memfitnah yang kecil-kecil kayak saya ini boleh. Kan lucu ini. Ini agamanya siapa yang seperti ini? Aturannya siapa? Itu. Siapapun kan bisa dikritik, kecuali siapa? Nabi SAW. Orang mana yang ngomong gak selevel. Sing iko prof sing dek ini dor. Ya gak selevel. Bukan itu ilmu. Ilmu kembali qala Allah wa qala Rasul. Siapapun bisa dikritik selama Anda punya ilmu. Imam Bukhari, mau kritik Imam Bukhari silakan selama punya ilmu. Ya. Siapapun bisa dikritik kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Kan begitu. Nah, ini penting ini agar kaum muslimin betul-betul kembali kepada agama mereka gitu loh. Tidak dibangun atas kata fulan wa alan, fanatisme buta. Sampai kalau nggak ada salah perkataan Syekh Rabi kurang lebihnya ya, dalam salah satu perkataan beliau, fanatisme zaman sekarang ini sangat rusak, lebih parah daripada fanatisme buta zaman dahulu. Kalau fanatisme zaman dahulu, orang fanatisme kepada ulama, kepada imam itu karena membela mazhab imamnya. Sementara fanatisme zaman sekarang itu orang-orang bodoh dibela, orang-orang nggak punya ilmu dibela. Orang-orang jahil, orang-orang sesat dibela. Sampai ono wong maca Quran, maca tulisan Arab. Arab itu dari mana? Dari kanan ke kiri. Iku maca teko kiri nang kanan dibelo oleh para pengikutnya. Tahu nggak yang saya maksud ya? Itu. Iku orang bodoh ini. Itu saya bengok-bengok. Itu. Orang jahil kuburiyun. Suka mencela penguasa pemerintah. Menanamkan kebencian kepada pemerintah muslimin di hati-hati muslimin. Nah itu. Sebodoh-bodohnya santri, isak goblok-gobloki ae dhewe iki lho. Jenenge maca Arab ki teko tengen nang kiwa. Gak ono sejarah Islam iki gak ono maca Arab teko apa? Kiri nang tengen iki gak ono ya kecuali iki Al-Qoblo ini. Al-Bahlul. Nah itu. Nah itu. Nauzubillah min dzalik. Nuduh orang gak bisa baca kitab dewe-dewe, maca kok kiwa nang tangan. Saya ndelok itu YouTube lho kok ngene jare ini ulama duduk ulama ini. Ya juhala sing bener. Gitu loh. Ngono pengikute ya akeh, lek ketemu ngene-ngene ya. Gak ono ngono ketemu salaman biasa. Ngono ae. Jare ini apa berkah wis terjatuh pada syirik sudah. Masya Allah. Jadi semakin rusak fanatisme sekarang itu. Orang-orang bodoh seperti mereka dibela oleh para pengikutnya jutaan manusia. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Terus kemudian perkataan Syekhul Islam yang lain selanjutnya, sesungguhnya ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat syahwat berdasarkan sunnah dan ijma. Nah ini. Jadi ahli maksiat di kalangan muslimin masih lebih baik daripada ahli ibadah dari kalangan ahli bid'ah. Karena dosa-dosa mereka adalah sebagian dari perbuatan yang dilarang seperti mencuri, berzina, minum khamar. Ini ahli maksiat. Atau makan harta secara batil. Sementara ahli bid'ah dosa-dosa mereka meninggalkan apa yang mereka diperintah untuk mengikuti sunnah dan jamaah kaum mukminin. Sulit untuk bertobat mereka. Kemudian sebagian ulama mengatakan al-bid'ah tihlizul kufri wan nifaq. Bid'ah itu merupakan pintu masuk kekufuran dan kemunafikan. Ini. Jadi kalau seseorang sudah bergelimang hidupnya dengan bid'ah, dia tidak akan lepas dari kekufuran dan kemunafikan. Lambat laun dia akan jatuh kepada kekufuran, kemunafikan. Nanti akan kita sebutkan bahaya-bahaya bid'ah. Sebagian ulama mengatakan, sebagian salaf, la'an yashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan, sungguh anakku duduk bersahabat dengan orang yang fasik lagi durhaka dari kalangan ahli sunnah, ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Lebih aku sukai daripada anakku duduk atau berkawan dengan ahli ibadah namun ahli bid'ah. Masya Allah. Karena saking bahayanya bersahabat dengan mereka ini. Karena merusak hati, merusak agama muslimin.
Oleh karena itu, iblis sangat senang dengan bid'ah dan para pelakunya. Karena iblis telah menghias-hiasi kesesatan dan nampak sebagai kebaikan oleh ahli bid'ah. Maka dari itu ahli bid'ah sangat sulit diharapkan untuk taubat. Dan adapun ahli maksiat dari kalangan muslimin yang melakukan maksiat, pasti dalam hatinya akan merasa bersalah. Siapapun kita muslimin yang beriman, ketika jatuh pada maksiat pasti hatinya merasa bersalah. Dia menyesal, dia takut kepada Rabb-Nya. Dan hal itu memudahkan baginya untuk kembali dan tobat. Karena orang yang merasa bersalah akan mudah mengakui kesalahannya. Berbeda dengan ahli bid'ah, merasa benar dengan kesalahan yang ada padanya. Sehingga pelakunya sulit sekali untuk tobat. Ya, sulit. Ya seperti sebagian orang yang juga termasuk di sini bab ini, tahdzir-tahdzir yang bid'ah tadi itu. Memfitnah orang itu mereka menganggap bagian daripada nasihat. Sulit mereka untuk tobat. Sulit. Menuduh orang tanpa hujah, tanpa bukti, tanpa adanya kebenaran, dan itu mereka menganggap sebagai nasihat, sebagai kebaikan. Ya sulit mereka untuk tobat, sudah sulit. Terus lagi mereka menyandarkan kepada sunnah, kepada manhaj para as-salaf. Masya Allah, akan bertumpuk-tumpuk dosanya. Sudah memfitnah orang, berdusta atas nama Islam, nama Quran, nama sunnah, nama Nabi, nama para salaf. Sudah berat dosanya. Ya, berat sekali. Sekarang poin yang F, antara bid'ah dan al-masalih al-mursalah. Bid'ah adalah sebagaimana yang telah kita ketahui, yakni perkara baru dalam agama yang dibuat-buat untuk menyerupai syariat dengan maksud berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah, yang berkaitan dengan akidah dan amaliyah ibadah, baik perbuatan maupun ucapan. Dan bid'ah hukumnya adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama muslimin. Jadi yang berkaitan dengan akidah dan ibadah, amaliyah ibadah. Adapun al-masalih al-mursalah adalah segala sarana. Ini bedakan ya antara bid'ah dengan al-masalih al-mursalah. Kalau al-masalih mursalah dikatakan bid'ah, namun bid'ah dari sisi apa? Bahasa. Bukan dari sisi pengertian syar'iyah. Ini yang harus dipahami. Adalah segala sarana yang memberikan manfaat demi terjaganya sesuatu dari syariat agama, atau untuk mengetahui sesuatu dari agama yang mulia ini, seperti pengumpulan Al-Quran. Pada masa sahabat, Al-Quran itu tidak ada titiknya. Mana yang ba, mana yang ta, kita nggak akan tahu kalau tidak dikasih titik. Kalau tidak salah di abad keberapa itu, pada masa Hajjaj bin Yusuf kalau saya tidak keliru, baru Quran itu dikasih titik untuk membedakan ini ba titiknya di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa 3 dan seterusnya. Untuk memudahkan muslimin mempelajari agamanya. Dan ini sarana untuk mempermudah muslimin belajar agamanya. Kalau dikatakan itu perkara baru, tapi secara bahasa bukan secara istilah syar'iyah, yang tidak ada kaitannya dengan akidah dan amalia ibadah. Seperti pengumpulan Al-Quran tadi ya. Dan selainnya dari ilmu-ilmu agama. Ini masuk dalam al-masalih al-mursalah. Oleh karena itu segala hal yang baru, yang itu merupakan sarana yang memberikan manfaat dan maslahat yang besar bagi agama, maka itu bukanlah bid'ah secara syar'i. Seperti membangun madrasah, menulis kitab-kitab hadis, mempelajari ilmu bahasa Arab. Ono gak dulu para sahabat belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, ono gak? Nggak ono, karena mereka asli orang Arab. Ya, kalau kita perlu belajar duduk orang Arab, gitu ya. Maka itu semua adalah sarana yang memberikan manfaat dan maslahat demi terjaganya agama. Meskipun hal itu memang tidak ada pada masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka itulah yang dinamakan al-masalih al-mursalah. Dan al-masalih al-mursalah bukanlah termasuk bid'ah. Bid'ah dari sisi syariah bukan termasuk. Jika al-masalih al-mursalah dikatakan bid'ah, maka bid'ah dari sisi bahasa bukan dari sisi syar'i. Apa dari sisi bahasa? Sesuatu yang baru dimunculkan yang tidak ada contoh
sebelumnya. Ini bid'ah. Seperti ini masalah mursalah ini, sarana. Dulu Nabi ketika berceramah kepada para sahabat gak pakai mic. Sekarang kita pakai mic. Hanya sarana saja. Dan al-masalih mursalah tidak termasuk dalam sabda Nabi semua bid'ah adalah sesat, gak termasuk itu. Yang dimaksudkan Nabi semua bid'ah adalah sesat dalam masalah akidah dan amaliyah ibadah. Dalam akidah dan amaliyah ibadah. Oleh karena itu harus dibedakan antara al-masalih al-mursalah dengan bid'ah dalam agama. Al-masalih al-mursalah hanyalah sarana yang memberikan manfaat dan maslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Dan ini merupakan keluasan karunia dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Sementara bid'ah merupakan murni peribadatan yang dibuat-buat oleh ahli bid'ah yang menyerupai syariat dengan maksud berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah. Baik itu berkaitan keyakinan akidah, perbuatan maupun ucapan dalam amaliyah ibadah. Ini harus dibedakan. Di sini banyak yang rancu dari kalangan ahli bid'ah. Ya, banyak yang rancu dari kalangan ahli bid'ah. Sehingga bid'ah hasanah, ibadah yang mereka anggap sebagai bid'ah hasanah, mereka masukkan ke dalam al-masalih al-mursalah. Sehingga kan ini baik. Itu. Padahal dimaksud bukan itu, bukan masalah ibadah, bukan masalah akidah, amaliyah ibadah, tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sarana saja. Yang memberikan manfaat dan maslahat yang besar bagi agama dan muslimin. Terus kemudian yang sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Nah ini. Sedikit amaliyahnya tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Enggak ada nilainya nanti di hadapan Rabbul Alamin. Ini. Atau bercampurnya sunnah dengan bid'ah. Jatuhnya bid'ah. Berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Rabbul Alamin. Kita ini loh sudah banyak dosa ya. Dalam masalah muamalah, dalam hubungan sesama manusia sudah banyak dosa. Oh jadi ditambah dosa bid'ah gitu loh. Ya, sudah banyak dosa kita ini, banyak bertobat kepada Rabbul Alamin. Jangan ditambahi dosa bid'ah lagi. Di sini perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Seseorang semakin dia jatuh ke dalam bid'ah, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam bid'ahnya. Semakin dia terus menerus jatuh istiqamah dalam bid'ah, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita ahlu sunnah. Maka hendaknya ini kita bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah, istiqamah di atas sunnah gitu loh. Wali bid'ah ini lu temenan, bahkan sampai ngesro wong ya temenan gitu loh. Iya gak? Biasanya bengi-bengi marisa ngene wae wong turu, engko wesro dicorongi masjid di Buwanterno. Wae turu, engko ning nggenku iki mulai ngaji ngene mesti wis sampai engko jam 09.00 jam 10. Kan ngesro wong turu. Dan mereka bersungguh-sungguh loh dengan bid'ah mereka. Lah kok kita yang ahlu sunnah malah loyo dalam mengamalkan sunnah. Kita seharusnya harus lebih bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah daripada ahli bid'ah bersungguh-sungguh dalam bid'ahnya. Begitu seharusnya. Masya Allah. Mereka penuh semangat 45 yang ngamal no bid'ah. Ya. Sehingga wingi takbiran bareng merconan ini harus bid'ah itu ya. Takbiran keliling bi merconan. Dan itu mereka dengan sungguh-sungguh loh mengeluarkan hartanya untuk bid'ah. Nah ini. Ganggu banyak orang, membuat jalanan macet. Masya Allah. Mendolimi banyak manusia. Masya Allah. Terus kemudian dalam asar yang lain, yang intinya perkataannya hampir sama ini, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, langsung kita baca terjemahnya aja. Sesungguhnya sederhana pada jalan yang lurus dan sunnah adalah lebih baik daripada bersungguh-sungguh menyelisih jalan yang lurus dan sunnah. Maka perhatikan oleh kalian amalan kalian
jika bersungguh-sungguh atau sederhana dalam beramal. Hendaknya yang demikian itu harus sesuai dengan jalannya para nabi dan sunnah mereka. Ini kita harus perhatikan betul ini. Bagaimana beragama kita ini, bagaimana akidah kita, bagaimana amalia kita dalam beribadah kepada Rabbul Alamin. Hendaknya sesuai dengan sunnah. Ini. Sebagian salah mengatakan amalun qalilun fi sunnah khairun min amalin katsirin fi bid'ah. Amal yang sedikit namun sesuai sunnah itu lebih baik daripada amal yang banyak namun dengan bid'ah. Sia-sia karena bid'ah sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Rabbul Alamin. Sama sekali tidak ada nilainya. Dan itu menjadi pertanggungjawaban yang sangat berat nanti di hadapan Rabbul Alamin. Ya. Karena mengada-ngada kebohongan atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama agamanya. Kemudian sabda Nabi SAW, wa anna habbal a'mal ilallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah yang rutin meskipun sedikit, yaitu sedikit sesuai sunnah. Mampunya sedikit ya sudah sedikit. Yang penting continue sesuai sunnah. Seperti kita sholat malam mampunya 1 rakaat, ya 1 rakaat. Tapi continue istiqomah. Daripada mek saulan sholat 1 rakaat 11 bulan belas gak sholat malam. Nah, ini keliru. Nah, ini jangan, ini bukan kebiasaan orang-orang soleh. Nah ini tentunya kita introspeksi diri masing-masing ya. Ramadan semangat full 30 hari ikut tarawih bersama imam. Mari Ramadan hilang. Ini bukan kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh itu menegakkan sholat malam. Nah itu. Ya hendaknya setiap kita betul memperhatikan sholat malam. Itu ojo turu. Masuk kita ini sudah belajar kayak wong awam ngono iku. Wong sing gak ngaji ngono kira-kira wong gak ngaji lho sebelum subuh kira-kira tangi apa sik turu? Kebanyakan ya sik turu. Kalau dia sholat mungkin tangine pas apa? Azan. Nah kita jangan seperti itu, kita pelajar gitu loh. Ya kudu ono bedanya dengan orang yang gak pelajar. Itu. Bangun sepertiga malam akhir. Atau mungkin beberapa menit menjelang waktu subuh bangun, sholat, berdoa, munajat kepada Rabbul Alamin, minta kebaikan dunia akhirat. Gitu seharusnya. Ojo malah turu. Nah, itu kita pelajar ilmu gitu loh. Sunnah lagi. Itu. Terus kemudian yang berikutnya, pernyataan sebagian salaf. Nah, ini untuk membantah sebagian orang ahli bid'ah tentang perkataan yang mereka salah tafsir dalam menafsirkan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Di mana beliau mengatakan fama ra'ahul mu'minun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Maka apa-apa yang dipandang baik oleh mukminin, maka itu adalah baik di sisi Allah. Kita harus tahu mukminin di sini siapa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mukminin zaman sekarang atau mukminin di masa beliau? Kalau mukminin di masa sekarang yang rusak agama ini. Kalau yang baik itu menurut pandangan orang sekarang. Sesuatu yang baik itu menurut pandangan orang sekarang. Sementara kebanyakan orang sekarang tidak mengerti agama, orang-orang jahil. Padahal yang dimaksudkan Abdullah bin Mas'ud adalah para sahabat. Sesuatu yang dianggap baik oleh sahabat yaitu baik di sisi Allah. Bukan mukminin setelah generasi mereka, bukan. Apalagi di zaman kita sekarang. Yang terbanyak adalah orang-orang jahil. Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Maka apa-apa yang dipandang buruk oleh mukminin, maka itu adalah buruk di sisi Allah. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini konteksnya membicarakan para sahabat. Sebagian ahli bid'ah memelintir ucapan Abdullah bin Mas'ud ini mukminin ditafsirkan mukmin zaman sekarang. Jadi kalau mayoritas mukminin menganggap maulid itu bukan bid'ah, itu baik, berarti baik. Menganggap tahlilan itu dianggap baik oleh mayoritas mukminin, berarti tahlilan itu baik. Ya rusak kalau seperti ini.
Ya. Jadi kita jelaskan yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang dimaksud kaum mukminin di sini adalah kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi bukan seluruh kaum muslimin, apalagi kaum muslimin pada hari ini. Bukan. Sehingga sebagian ahli bid'ah berhujjah dengan pernyataan salaf ini untuk mendukung bid'ahnya yang menyimpang dari sunnah dan mengatakan ini adalah bid'ah yang baik karena dianggap baik oleh kebanyakan orang, oleh muslimin, mayoritas muslimin. Meskipun mayoritas muslimin pada hari ini yang terbanyak adalah tidak mengerti, bodoh, dan tidak paham banyak hal tentang ajaran Islam, tentang ajaran agama mereka sendiri. Jelas ini batil. Batil. Maka apa-apa yang dianggap baik oleh kesepakatan sahabat, maka hal itu adalah baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dianggap buruk oleh kesepakatan para sahabat, maka itu adalah buruk di sisi Allah. Kenapa lafaz al-mu'minun pada perkataan Ibnu Mas'ud ditafsirkan dengan jawaban para sahabat? Jawabannya adalah karena Abdullah bin Mas'ud dalam pernyataannya tersebut sedang membicarakan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka yang beliau maksudkan kaum mukminin pada perkataan beliau tidak ada tafsir yang lain kecuali para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini kita sebutkan lengkapnya riwayat tersebut. Sesungguhnya Allah, kata Ibnu Mas'ud, telah melihat hati-hati para hambanya. Maka dia Allah memilih Muhammad SAW lalu mengutusnya dengan risalah darinya. Karena Allah memandang hati nabinya yang paling baik di antara seluruh hamba-hambanya. Dan dia memilihnya berdasarkan ilmunya. Lalu kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia melihat hati-hati manusia setelah itu. Lalu dia memilih untuk Rasulnya, para sahabatnya, dan menjadikan mereka sebagai penolong-penolong agamanya dan pendamping nabinya. Kemudian Abdul Mas'ud melanjutkan perkataan tadi, maka apa-apa yang dipandang baik oleh mukminin, maka itu baik di sisi Allah, maksudnya sahabat. Dan apa-apa yang dipandang buruk oleh mukminin, maka itu adalah buruk di sisi Allah, maksudnya adalah para sahabat. Ya, mungkin azan dulu sebelum kita sedikit lanjutkan. Kita lanjut sedikit. Ini kita selesaikan sekalian poin yang ini. Bahaya-bahaya perbuatan bid'ah. Di sini ada beberapa bahayanya tentang perkara bid'ah. Ini yang pertama, Allah tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah sampai pelakunya meninggalkan bid'ahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah mencegah taubatnya setiap ahli bid'ah. Jadi Allah nggak akan terima dulu taubat-taubatnya sampai pelakunya betul-betul meninggalkan bid'ahnya. Bahaya. Itu pun kalau pelakunya taubat. Ya, tapi pada kenyataannya, pada umumnya mereka sangat sulit diharapkan untuk taubat. Yang berikutnya, yang kedua, bahwa apa yang dia lakukan adalah sesat berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Seperti sabda Nabi SAW, setiap bid'ah adalah sesat. Bahwa seseorang yang beribadah dengan cara yang tidak dicontohkan dan tidak disyariatkan oleh Rasulullah, berarti dia melakukan kesesatan yang hakikatnya telah menyimpang dari syariat beliau. Ini orang menyimpang. Dan yang lebih menipunya lagi, mereka menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah. Ini sudah menipu sudah. Banyak awam muslimin tertipu dengan mereka. Maka ketika seseorang jatuh pada suatu dosa dan dia nggak merasa bersalah, itu akan menyeret kepada dosa yang lainnya, terus demikian. Bahwa setiap bid'ah yang berikutnya, bahwa setiap bid'ah berarti keluar dari mengikuti Rasulullah SAW. Barang siapa membuat satu bid'ah yang dengannya dia beribadah kepada Allah, maka berarti dia telah keluar dari mengikuti Nabi SAW. Padahal beliau tidak mensyariatkannya. Sehingga apa yang dibuatnya itu telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali ini ya, bid'ah ini merusak Islam. Yang berikutnya, bid'ah yang dibuat-buat
berarti bertentangan dengan kesaksian yang diucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seseorang bersaksi, menyatakan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia tidak akan berbuat bid'ah. Karena konsekuensi salah satunya dia bersyahadat dengan syahadat Muhammad Rasulullah, dia tidak akan beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ini. Karena barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia tidak akan keluar dari ibadah yang diajarkan oleh beliau, melainkan berpegang teguh dengan syariat beliau serta tidak melanggarnya dan tidak menerjangnya. Jadi betul-betul istiqomah, pegang teguh sunnah ini sepanjang hidupnya, tidak terpengaruh dengan banyaknya yang manusia yang menyimpang dari sunnah. Nah begitu. Kemudian berikutnya, inti dari bid'ah adalah mencela Islam. Ini bahwa orang yang berbuat bid'ah menganggap bahwa syariat Islam belum sempurna, sehingga dia menyempurnakan Islam dengan bid'ahnya. Islam ini baru sempurna dengan bid'ah-bid'ah ini yang kita buat-buat ini. Ini. Maka dikatakan kepada orang yang telah berbuat bid'ah, sekarang Anda telah datang dengan membawa syariat baru yang karenanya Islam tidak sempurna. Padahal Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinukum. Lakum dinakum. Ini berarti bid'ahnya mencela Islam yang kurang sempurna, walaupun celaan itu tidak secara lisan tapi secara perbuatan. Bahaya sekali ini ya. Masya Allah. Nanti bagaimana pertanggungjawaban mereka ini di hadapan Rabbul Alamin. Apalagi para penyerunya, para pendakwanya yang mengajak manusia berbondong-bondong kepada bid'ah. Yang berikutnya, bid'ah itu mengandung celaan kepada Rasulullah, baik menganggap beliau itu bodoh atau beliau tahu tetapi beliau menyembunyikannya. Jadi ada kebaikan dalam syariat agama ini yang tidak diketahui oleh beliau tapi diketahui oleh orang-orang belakangan sepeninggal beliau wafat. Kan mustahil yang seperti ini, gak masuk akal. Sementara pembawa syariat adalah beliau, yang diutus adalah beliau, dan syariat ini sudah sempurna sepeninggal beliau. Masya Allah. Jadi seolah-olah ada kebaikan dari agama ini yang tidak diketahui oleh beliau, atau beliau tahu tetapi beliau menyembunyikan. Ada syariat yang tidak beliau sampaikan. Ini contohnya maulid ini, gak disampaikan dulu mbak Nabi, lali mungkin. Seolah-olah seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Sehingga seolah-olah beliau menyembunyikan risalah atau sebagian darinya, dan ini sangat berbahaya sekali. Ya. Kalau kita mengaku cinta Nabi, ya ittiba kepada Nabi, bukan menyelisih Nabi. Apa mana ono grup ya? Grup apa ibu ya? Majelis Rasulullah katanya. Iya gak? Ero gak sampean nih? Gue sampean tahu melo. Guyu tahu melo kok iya, terus tobat. Alhamdulillah itu ya. Aku gak tahu melo. Soalnya aku tahu ndelok ono jaket ono perkumpulan nih Majelis Rasulullah. Lah kok isine bid'ah tok ngono. Iya. Masya Allah. Isine bid'ah tok. Terus kemudian yang berikutnya, bid'ah bisa memecah belah umat Islam, muslimin. Karena jika dibuat bid'ah bagi umat Islam, maka setiap kelompok akan membuat bid'ah seperti yang terjadi pada umat Islam sekarang ini. Setiap kelompok akan membanggakan kelompoknya dan menuduh yang selain kelompoknya adalah sesat karena menyalahi bid'ahnya. Bukan karena menyalahi syariat, bukan. Setiap yang menyalahi bid'ahnya sesat. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Aswaja gitu. Karena menyalahi bid'ahnya, bukan menyalahi syariat. Maka Ahlussunnah yang sesungguhnya ketika menyalahkan sesat, menyimpang karena menyalahi apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena menyalahi bid'ahnya, bukan karena menyalahi grupnya, kelompoknya, enggak. Gitu. Terus kemudian setiap kelompok akan mengatakan kamilah yang benar, dan yang tidak sesuai dengan bid'ah mereka itulah yang sesat. Ini yang terjadi zaman kita sekarang. Ini yang terjadi zaman kita sekarang.
tidak sesuai dengan bid'ah mereka. Yang tidak mau mentakwil sifat Allah itu sesat. Yang menetapkan sifat Allah itu sesat, dikatakan sesat karena menyalahi bid'ah mereka. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini kebodohan yang luar biasa di zaman kita sekarang ini. Yang berikutnya, jika bid'ah menyebar di tengah-tengah umat, maka matilah sunnah. Ini saya ambil contoh ya. Orang-orang sing tahlilan ini, sing arang-arang sholat, ya, ketika azan Isya, ya apa mereka? Azan Isya, gak teko nang masjid, cangkruk, nguntuk, beluk, ya. Engko pas wayahe tahlilan, mereka berbondong-bondong bersama-sama untuk menuju tempat tahlilan. Ya. Mereka menghidupkan bid'ah, mati sunnah. Seolah-olah tahlilan itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sing sholat itu bukan perintah. Ya, gak apa-apa, di omai gak apa-apa. Seolah-olah seperti itu. Betul-betul mereka mematikan sunnah sholat berjamaah. Nah, itu. Ini yang terjadi. Karena saya menjumpai soalnya urip di kampung gitu loh ya. Tahu. Sholat Isya beberapa gelintir orang itu sebagiannya sing jamaah tahlilan itu. Sing yang buahnya ya iku mang. Cangkruk, nguntuk, beluk. Itu. Rokokan. Wayahe wong sholat budal rokokan sebagian besar mereka. Engko wayahe tahlilan rokoknya dimatikan, berangkat bersama. Soalnya mulai oleh berkat. Iya gak? Kowe tahu melok iki sing ngomong, ya. Itu ya, oleh berkat ya. Itu ya. Kemana enak ngene ya. Teko ae gitu ya. Masya Allah. Karena jika manusia melakukan bid'ah, baik secara langsung atau tidak, berarti dia telah merusak, mematikan sunnah. Maka dari itu sebagian salaf mengatakan tidaklah suatu kaum berbuat bid'ah kecuali mereka telah menghilangkan, memerangi, mematikan sunnah yang sepertinya atau yang lebih besar darinya. Kita lanjutkan, kurang 2 poin. Jika ahli bid'ah termasuk orang yang tidak berhukum kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi mereka berhukum kepada hawa nafsu mereka, yang padahal Allah memerintahkan agar mengembalikan perselisihan kepada Alkitab dan Sunnah, namun mereka mengembalikannya kepada hawa nafsu mereka karena kebodohan mereka. Ini coba maulid disinggung itu bid'ah, peringatan ini bid'ah, nggak mau mereka. Nggak mau, mereka nggak mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mengembalikan kepada kaidah-kaidah agama, nggak mau. Sudah dikuasai oleh hawa nafsu, akal-akal mereka yang rusak dan goncang, sehingga mereka terus melegalkan bid'ah, bahkan menyeru manusia kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada ustadz yang terkenal, laksanakan maulid, perintahkan maulid, manusia untuk merayakan maulid. Sampai ada yang kayak gitu. Sudah hawa nafsu seperti ini, hawa nafsu. Masya Allah. Yang terakhir, ada indikasi kemunafikan pada para pembuat bid'ah dalam agama. Ini di situ kita sebutkan tafsir Imam Qatadah ya, salah satu murid Ibnu Abbas, Qatadah, ketika beliau menafsirkan Al-Baqarah ayat 16. Sungguh demi Allah, kalian melihat mereka orang-orang munafik itu. Mereka keluar dari petunjuk kepada kesesatan, dan keluar dari jamaah kepada perpecahan, keluar dari rasa aman kepada rasa takut, mereka keluar dari sunnah kepada bid'ah. Itu cirinya orang munafik. Maka para pembuat bid'ah dalam agama telah keluar dari sunnah menuju bid'ah, serta mereka mengambil bid'ah dan meninggalkan sunnah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu wajib bagi kita masing-masing untuk betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita jatuh kepada bid'ah sekecil apapun itu bid'ah. Yang terakhir, nasihat dari Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ini bagi yang punya kitab Al-Barbahari itu bisa di-download atau beli kitabnya, di-download juga ada di di Google, itu bisa di-download. Kitab Al-Barbahari bersama sarahnya atau matanya saja, itu di bagian awal-awal. Al-Barbahari menjelaskan atau mengingatkan tentang bahaya bid'ah ini. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya hati-hatilah kalian dari bid'ah yang kecil-kecil. Karena bid'ah yang besar itu diawali dari yang kecil. Kurang lebihnya demikian perkataan Al-Barbahari di awal-awal muqaddimah kitabnya Syarhus Sunnah. Di sini ada enggak kajian Syarhus Sunnah Barbahari ya? Itu kurang lebihnya. Di awal-awal di muqaddimahnya.
Al-Barbahari menyebutkan demikian. Hati-hati dengan bid'ah yang kecil. Karena bid'ah yang besar itu di awal dari yang kecil. Ya, seperti para pelaku bid'ah pada masa Abdullah bin Mas'ud yang mereka zikir berjamaah dengan menggunakan kerikil-kerikil, biji-bijian kerikil. Di awal dari bid'ah kecil sampai akhirnya sebagian mereka menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib. Nauzubillah min dzalik. Dari kecil kemudian bid'ah yang besar. Kita harus waspada. Betul-betul kita menjauhi bid'ah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya bid'ah dan ahlinya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj para as-salaf, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.